Inilah 6 hadiah negara untuk mantan Presiden Indonesia. Nasib Soekarno paling miris. Kali ini kita akan membahas mengenai hadiah untuk mantan Presiden Indonesia dari masa ke masa. Tak terasa, sebentar lagi kita akan memasuki pemilu Presiden 2024. Kalian penasaran gak sih jika seorang presiden setelah lengser dari jabatannya dan digantikan dengan presiden yang baru, kira-kira mereka itu dapat hadiah apa saja dari negara? Dikutip dari Republika Mahasiswa, menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang hak dan keuangan administrasi, presiden dan wakil presiden mendapatkan berbagai hadiah. Gaji pensiun per bulan yang besarnya mencapai 100% dari gaji pokok terakhir saat mereka menjabat, diperkirakan sebesar 30 juta rupiah untuk presiden dan 20 juta rupiah untuk wakil. Mendapat pembiayaan rumah tangga yang berkaitan dengan pemakaian listrik, air, dan juga telepon, perawatan kesehatan untuknya dan keluarga. Diberikan sebuah kediaman yang layak dengan perlengkapan-perlengkapannya, mendapatkan mobil dinas dan fasilitas pengamanan dari Pas Pampres. Nah, itulah kurang lebih apa yang didapatkan oleh mantan-mantan Presiden Indonesia. Namun, realisasinya seperti apa? UUD tersebut baru disahkan pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, sehingga Presiden pertama Indonesia, Soekarno dan wakilnya Muhammad Hatta tidak dapat apa-apa. Namun Soeharto malah menolak pemberian rumah dan tanah yang diberikan kepadanya dan memilih menukarkan rumah dan tanah tersebut dengan uang sebesar 26,6 miliar rupiah. Walaupun hanya menjabat 1 tahun dari tahun 1998 hingga 1999, ternyata B.J. Habibie mendapatkan hadiah pemberian rumah dari negara. Hanya saja rumah yang diberikan kepadanya merupakan salah satu rumah mewah di Patra Kuningan terkendala izin. Awalnya rumah itu milik Patra Jasa sekaligus milik Pertamina, yang proses pelepasannya itu sangat lama, hingga harganya membengkak dari 7M menjadi 17M. Dan itu belum termasuk biaya pengurusan berkas-berkas hingga pajak-pajak dan perpindahan nama, yang jadi di total-total harga rumah tersebut mencapai 20 miliar rupiah lebih. Sedangkan aturan pemberian rumah dari negara kepada mantan presiden itu tidak boleh lebih dari 20 miliar rupiah. Alhasil Habibie memilih menetap di rumah dinasnya. Gus Dur juga diberikan negara sebuah rumah setelah lengser dari jabatannya sebagai Presiden Indonesia keempat. Namun ternyata pemberian tersebut dia tolak. Gus Dur pun memilih menerima uang mentah dari negara yang dianggarkan untuknya, yaitu sebesar 20 miliar rupiah. Niatnya untuk membangun pesantren di sekitar rumah. Namun permintaan khusus Gus Dur itu ditolak pemerintah dan Gus Dur pun tetap diberikan lahan sebesar 200 meter persegi di Mega Kuningan, Jakarta Selatan. Satu-satunya presiden Indonesia perempuan di bagian rumahnya sempat menjadi sorotan dikarenakan beliau mendapatkan 2 rumah sekaligus dari negara. Rumah itu terletak di Jalan Tengku Umar nomor 27 dan 29 Menteng, Jakarta Pusat. Dan di rumah itulah Megawati sering menerima tamu politiknya. Dan karena total dari 2 rumah tersebut mencapai 25 miliar rupiah, akhirnya Megawati mengembalikan uang 5 miliar rupiah ke negara. Di era pemerintahannya, Presiden SBY menerbitkan peraturan presiden mengenai pengguguran peraturan batas maksimum rumah seharga 20 miliar rupiah untuk presiden. Peraturan baru yang dibuat SBY ini tidak lagi membatasi pegadaan rumah untuk mantan presiden dan wakil presiden. Setelah tak lagi menjabat, SBY pun menerima sebuah rumah seluas sekitar 1.500 meter persegi dari negara dan taksiran harga rumah tersebut mencapai 300 miliar rupiah. Karena masa jabatan Presiden Jokowi sudah mau berakhir di tahun 2024, ternyata Jokowi sudah memilih hadiah rumah atau tanah yang ingin diberikan negara untuknya. Namun ternyata hadiah rumah tidak mau di ibu kota negara. Akhirnya Presiden Jokowi memilih lahan seluas 3.000 meter persegi di Karanganyar, Jawa Tengah. Lahan kosong seharga miliaran ini dulunya adalah milik perusahaan autobus PO Rosalinda Indah. Dan ini bahkan sudah ada di Google Maps loh. Jokowi sengaja memilih tanah tersebut karena tidak jauh dari kediaman pribadinya di daerah Sumber, Kecamatan Laweyan, Kota Solo. Bagaimana menurut kalian Hoppers? Jangan lupa tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Baca berita selengkapnya di www.hops.id.